Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang proses Haber pada pembuatan amonia. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Redina Natania Gunawan dari kelas 11 IPS 4. Oke, kita masuk ke materinya. Proses Haber pada pembuatan amonia. Apa itu proses Haber dalam pembuatan amonia? Proses Haber disebut juga proses Haber-Bosch. Ini adalah suatu proses fiksasi nitrogen artifisial dan merupakan prosedur industri utama untuk produksi amonia yang berlaku saat ini. Proses ini dinamakan demikian setelah para penemuannya kimiawan Jerman Frisch dan Karl Gauss mengembangkan proses ini pada paruh pertama abad ke-20. Proses ini juga mengubah nitrogen N2 atmosfer menjadi amonia NH3 melalui suatu reaksi dengan nitrogen H2 menggunakan katalis logam di bawah temperatur tekanan tinggi. Selanjutnya, reaksi proses Haber. Berikut adalah reaksi dari proses Haber. N2G tambah 3H2G, 2NH3G tambah delta H. Delta H sama dengan negatif 92 Kj mol. Nah, dari reaksi ini terlihat bahwa reaksi Haber bersifat eksotermis dan dapat dibalik atau disebut reversibel. Selanjutnya ada tahapan proses Haber pada industri. Berikut adalah beberapa tahapan proses Haber dalam industri. Nah, proses Habernya ada 5 nih guys. Yang pertama, nitrogen atau diekstraksi dari udara dan hidrogen diperoleh dari gas alam dipompa melalui pipa. Yang kedua, tekanan campuran gas dinaikkan menjadi 200 atmosfer. Yang ketiga, gas bertekanan dipanaskan sampai 450 derajat Celcius dan dilewatkan melalui tangki yang berisi katalis besi. Yang keempat, campuran reaksi didinginkan sehingga amonia mencair dan dapat dihilangkan. Dan yang kelima, nitrogen dan hidrogen yang tidak bereaksi didaur ulang. Oke, selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses Haber. Apa saja ya? Yang pertama ada reaktan. Reaktan dari proses Haber adalah gas nitrogen dan gas hidrogen. Oleh karena reaksi Haber merupakan reaksi yang bersifat dapat balik, reaksi Haber mengikuti prinsip Le Chatelier. Dalam prinsip Le Chatelier, apabila reaktan semakin banyak, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Hal ini dapat menyebabkan produk proses Haber yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Yang kedua, produk. Berdasarkan prinsip Le Chatelier, semakin banyak produk yang dihasilkan, maka reaksi akan bergeser menuju arah reaktan. Hal ini dapat menyebabkan produk yang dihasilkan lebih sedikit. Yang ketiga, suhu. Reaksi proses Haber merupakan reaksi yang bersifat eksotermis. Reaksi eksotermis adalah reaksi yang menghasilkan panas. Dalam hal ini, panas merupakan produk. Yang keempat, tekanan. Oleh karena reaksi proses Haber terjadi pada fase gas, maka tekanan juga dapat berpengaruh pada proses Haber. Dalam proses Haber, jumlah koefisien reaktan 3 tambah 1 sama dengan 4 jauh lebih besar dibandingkan jumlah koefisien. Selanjutnya katalis. Oleh karena suhu terlalu rendah dan tekanan terlalu tinggi dapat mempengaruhi reaksi, proses Haber memerlukan bantuan berupa katalis. Di samping ini contoh katalis mungkin. Dan katalis yang digunakan dalam proses Haber adalah katalis besi atau Fe. Nah, selanjutnya ini ada kegunaannya amonia untuk kehidupan sehari-hari. Produk proses Haber amonia bermanfaat untuk berbagai macam hal guys. Di antaranya yang pertama ini ada pupuk NH4, 2SO4, NH4, 3PO4, NH-4, NO3, NH2, 2CO. Yang kedua, sebagai bahan baku pembuatan bahan kimia, seperti pembuatan asam nitrat atau HNO3 untuk bahan peledak, seperti TNT 2,46 trinitrotoluena, nitroglisin serin untuk vasodilator atau pembuka pembuluh darah, dan PETN pentyrylthiritol nitraenatrium bikarbonat atau NaHCO3, natrium karbonat atau Na2CO3, natrium karbonat Na2CO3, asam cyanida atau HCN, hidrazine N2
H4 digunakan dalam sistem propulsi roket. Yang ketiga, bahan peledak seperti amonium nitrat atau NH4-NO3. Yang keempat, serat dan plastik seperti nilon dan poliamida lainnya. Yang kelima, refrigerator untuk membuat es pendingin di pabrik. Dan yang terakhir ada kesimpulan nih Besti, silahkan untuk dibaca ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.